ilaika. Ya, wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Ya, an aqimuddin. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah ke-42 ya 42 kan ada suara yang pernah menjadi masalah dengan Al-Hidayah. Suara itu musik ya makanya itu surah yang ke-27 kalau surah ke-42 ya surah sama juga ada Al-Mu'min ada Al-Mu'minun ya. Al-Mu'min itu surah ke-40 nama lainnya surah Kafir. Al-Mu'minun ada surah ke-20 ya. Ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Islam itu adalah agama para rasul. Agama yang diwahyukan kepada Nuh, begitu pula kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Nah, Nabi Musa ini biasa diidentikan dengan agama apa? Yahudi. Nabi Isa dengan agama padahal jika kita buka, Isa memberi penegasan umat Isa. Ternyata yang menjadi Kristen itu adalah yang membangkang dengan Isa. Siapa bilang? Allah dalam Quran. Bukalah di surah Al-Imran ayat ke-52. Ya, ayat ke-52 di situ ada penegasan Allah tentang keingkaran kaum Isa. Itulah yang selanjutnya merubah agamanya Isa. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhadu wa ashhadu bi anna muslim. Begitu ayat 52. Jadi tatkala Isa melihat gelagat kaumnya, maka dalam pertemuannya itu dia bertanya, man ansari ila Allah, siapa di antara kaum ini akan menolong agama Allah? Nah, ternyata hanya sebagian kecil. Sejarah mencatat 12 orang dari sekian. Apa jawabannya? Nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong agama Allah. Baru dia pertegas, buktikan amanah, saya ini kami beriman kepada Allah, wa asyhadu bi anna, dan saksikan bisa kami ini adalah Muslim. Cuma kalau kita baca Al-Quran dan terjemahan, diterjemahkan di situ wa anna muslim wa asyhadu bi anna muslimu, dikatakan saya ini adalah orang yang berserah. Cocok karena Departemen Agama RI, terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, banyak agama yang jatuh, tambah reformasi tambah lagi agama kan. Nah, jadi seperti itu. Tidak salah Departemen Agama RI. Jadi memang salah satu makna Muslim itu adalah orang yang berserah. Tapi kan banyak orang ini Muslim dan Muslim. Nah ini pengikut setia Isa mengatakan wa asyhadu bi anna Muslim, saya ini Muslim. Siapa itu orang? Jadi hanya 12 orang, tapi sejarah juga mencatat 12 orang inilah yang bulan-bulanan semua mati kan, makanya sekian ratus tahun baru ya ada lagi lahir Nabi Muhammad SAW. Oke. Ya bahkan ya jadi saya lanjut ya, jadi agama para rasul sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa yang menjamin kesejahteraan hidup materi dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Ya, agama Islam ini penting juga, adalah agama ya, agama Islam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Ya, sebagai Nabi akhir zaman. Ya, kemudian ya agama para nabi. Nah, dia juga agama para nabi. Bisa kita buka di surah Al-Baqarah ayat 136. Di situ dipertegas lagi. Ya, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbad. Ya, wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim. Bahkan ditutup
wa ma'utiyan nabiyuna, dan semua nabi yang diutus oleh Allah diutus dengan agama yang sama, yaitu Islam. Ya, wa ma'utiyan ya Musa wa Isa wa ma'utiyan nabiyuna Ibrahim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini dasarnya. Jadi jangan lagi seolah-olah karena di dunia ini memang secara kuantitas Islam ini belum menjadi dominan, belum menjadi mayoritas. Masih lebih banyak orang ya yang salib. Ya, tetapi dari segi kuantitas, tapi dari segi kualitas, alhamdulillah Islam baik kuantitas bertambah terus maupun kualitas juga meningkat. Kami Asurullah di rekaman nanti di muka dari gua. Saya ini mulai yang mingguan tahun 82 Pak. Ya. Dan buat operasi di gua ini mulai tahun 84. Ya. Apalagi tombol pau. Tombol pau itu nanti 85 86 kembalinya. Ya. Saya alhamdulillah Allah yang kita puji ada di kiri. Ya biasa. Ya bersama ada sejak pengalaman saya bersama di geolog. Pertama dia bawa saya ke ini ke Cengkuk ke Sapuhiri ya, ke Sapuhiri ya. Khotbah di sana ya, bayangkan saya dari sini tidak pakai jas hujan sampai di sana sudah kedinginan, maka harus amat tawalla karena saya master di Malino ya. Karena ini training di sini biar tidak ada masternya jalan. Lalu gaya maksudnya dia. Tetapi ada orang di sana tidak jadi Jumat hari ini kalau Anda tidak ke sana. Nah, maka dilanjutkanlah itu kedinginan berhujan-hujan ke Tombolopau. Tidak ada jas hujan. Nah, sampai di Tombolopau begitu dinginnya, saya dengan diri ya pulang dari Tombolopau setelah khotbah di sana lagi Cangguring ya, Cangguring kita tenjen di luar, yang di pantai, di Pantama di kantongan plastik, nah iya minyak beriwa, itu apa? Iya minyak beriwa nanti kenapa? Mau makin dingin namun jadi dulu begini, baik kamu dapat terus gimana sama bos? Ya, jangan begini. Di kiri mau bercerah, warna kesabian kok tadi. Tapi jajang kita kulita, jajang kita kulita ya. Bukan itu masalah kemana lama hutan neka itu pakai katupa. Nah itu masalah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian nak berturawat itu dalam orang naik kita dengan karena itu wanasa para naik dia mampu jadi neka antar mando program yang mulai jumpa tiga sekian bukan ini itu lagi cuma ada neganya. Ada nasi, ya, bukan apa paling aja pendapat kembali bagi banyak ya, kasama kita Allah, dengan saudara doktor, ya Allah tu, bukan apa tu pendapat kembali bagi banyak, nanti dengan saudara doktor, ikatnya jalan, bantu dia kadupa, nampak lama aja nih, ambil seterin, jalan, enggak pernah musuh lupa, nakam sampai muncul semangat dia, ini terusir semua ini, nah itu ya. Kenangan pertama saya menuju ya kampungan ya Pak Malik ya, Pak Malik. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi kembali bahwa Islam ini Bu ya jangan lagi salah paham. Islam ini adalah agama seluruh nabi. Bahkan ya Quran juga menyebut ya tidak negeri yang ya Tuhan tidak ada kaki, tapi Quran juga menyebut ini. Di surah Al-Baqarah ada ayat begini. Wa wassa biha Ibrahim ya wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan telah berwasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya dan cucunya, begitu pula Yaqub. Siapa anak dan cucunya Nabi Ibrahim? Dikenal Nabi Ibrahim punya anak dua nabi, Ismail dan Ishak. Jadi cucunya dan Nabi Ismail inilah lahir Muhammad. Dari Nabi Ishak ini yang banyak nabi. Jadi juga yang dipakai menjadi senjata itu orang Musa. Bilang itu Muhammad terputus. Tapi Ishak itu ya dari Ishak ke Yakub, Yakub ke Yusuf dan seterusnya. Kan begitu silsilahnya. Nah, begitu silsilahnya sampai kepada Ishak.
Nah itu jalurnya. Ya, dari Nabi Ibrahim. Ya. Lalu apa wasiatnya? Nabi Ibrahim begitu pula Yakub kepada anaknya dan cucunya. Inna Allah astafa lakumud din. Sesungguhnya Allah telah menetapkan agama bagi kita sekalian ini. Fala tamutunna illa wa antum muslim. Maka janganlah kamu mati sebelum begitu ya. Nah ini. Jadi Bapak Ibu adik sekalian. Nah, saya lompat. Nah itu pengenalan Islam, mantapkan dulu. Dan Islam ini satu-satunya agama yang diredai. Mungkin banyak agama, tapi yang diredai hanya inna dina illallahil. Nah Islam ini agama yang sempurna. Islam yang dibawa Muhammad, Islam yang dibawa oleh Nabi sebelum Muhammad itu belum sempurna. Itu yang betul. Nah, jadi semua Islam, tapi Islamnya belum sempurna. Nanti ya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim setelah turun ayat yang terakhir, yaitu di surah apa? Di surah Al-Maidah ayat yang ketiga ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ya, jadi begitu Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi kita harus ini ya berbesar hati, dalam bahasa lain berbangga tapi bukan sombong, ya menjadi ya Muslim, karena inilah agama seluruh Nabi dan inilah satu-satunya agama yang diridai Allah dan inilah agama yang sudah lengkap. Ya. Bahkan ya imannya juga sudah lengkap. Karena lengkapnya ini agama, maka semua diatur, termasuk mengatur tambang. Ya kita sentil sedikit karena tadi sebenarnya ada amanah di situ. Kemarin ada 3 profesor di kampus langsung jabat tangan dengan saya. Kenapa bro? Bagaimana itu Muhammadiyah? Kenapa dia terima tambang? Suruh kasih kembali saja Ustaz. Kira saya bisa suruh-suruh bebek Muhammadiyah kasih kembali. Suruh kasih kembali saja itu. Kenapa mesti dia terima tambang? Saya bilang bro, ya kita tidak bisa itu ya begitu karena Prof itu digaji dari hasil tambang. Masuk digaji. Ya, kalau dosen-dosen turisme ini ya mungkin ya laki-laki jadi kalau ada, tapi Prof itu karena dosen negara pasti digaji dari sebagai dosennya dari hasil. Lalu akhirnya dia duduk, kan saya masih duduk di Salami, sampaikan dia duduk di depan. Saya langsung ngomong, saya walaupun belum pernah ketemu langsung dengan person-person pimpinan Muhammadiyah Ustaz, tapi saya sudah bisa baca. Ya, salah satu poin yang saya tangkap adalah saya pahami karena tidak tertulis. Kalau kita tidak urusi di tambang, berarti kita ini belum kafah mengurusi sulit. Gimana? Iya kan? Apalagi kalau selalu kita katakan bahwa mengurus tambang itu merusak. Betul. Kalau memang kita mau merusak. Ya. Mungkin yang mengurus tambang selama ini kerjanya memang hanya merusak dan tidak memperbaiki. Tapi memang membangun itu harus ada yang dirusak dulu, tapi bukan dirusak begitu saja, tapi akan dibangun. Ya. Sama juga, tidak bisa benar imannya orang kalau dia tidak kafir dulu. Maksudnya, wa may yakfur bittaghut baru yu'min. Tidak bisa benar imannya orang kalau tidak mengkafiri seluruh selain Allah. Ya, mesti dikafiri dulu. Jadi kalau bahasa praktisnya tidak bisa beriman yang benar kalau tidak mengkafiri selain yang benar. Kafir selain yang benar. Karena yang kita saksikan sekarang bahwa tambang itu hanya merusak, maka biar orang yang mau berbuat baik di situ. Makanya ada poin, ada 8 ya. 7-8 karena yang ke-8 itu sudah
tim ekotnya. Ya, sampai 7 poin ini dan tidak main-main. Tanggal 7 Juni sebelum PP tanggal 1378 lebih diawali dulu oleh Tarki. Karena memang di organisasi kita ini alhamdulillah salah satu bedanya dengan yang lain. Katakanlah ada pimpinan pusatnya satu organisasi, begitu diberi oleh pemerintah langsung mengatakan menerima. Ada tak? Kalau saya kita sebut karena sudah rahasia umum. Tapi pimpinan Muhammadiyah tidak pernah langsung mengatakan menerima dan tidak pernah juga atas nama pimpinan mengatakan menolak. Tidak pernah. Jadi ada juga itu media yang keliru. Dia bilang sudah menolak baru menerima. Muhammadiyah belum pernah menolak. Jadi baru pernah menerima, tapi menerimanya juga berharap kalau sanggup dia kelola sesuai dengan aturan Islam. Tapi kalau tidak, balik. Coba dulu. Indah sekali. Ya, indah sekali. Jadi tadi, saya baca itu putusan fatwanya tadi. Jadi bukan putusan tadi, tapi fatwa tadi. Jadi ada fatwa, ada putusan. Apalagi menjadi putusan yang akan terhimpun, nanti itu sudah di Munas Tarjikan. Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Ketua, jangan sampai ada yang buka-buka lagi tarjinya, dibilang mana yang Pak Ketua bilang salat salat sunnah ya sebelum dan sesudah Jumat. Ya, kalau sesudah Jumat itu kalau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Dia buka-buka tarjinya tidak ada, karena tarji yang banyak dipegang orang adalah tarji jilid 1. Tidak ada di situ. Yang disebut beliau tarji jilid 3. Ada yang tanya, mana tarji jilid 2? Belum terbit. Tapi hasilnya ada. Saya pernah tanya, Prof. Samsul Anwar, kenapa belum diterbitkan? Ada satu naskah aslinya dari banyak, karena namanya putusan, ada beberapa himpunan, ada beberapa, ada satu putusan itu belum ditemukan naskah aslinya dan hati-hati sekali itu perkara itu tarji lama. Nah, sehingga dia belum, tetapi dalam buku-buku kecil sudah ada itu. Ada. Termasuk salah satu itu yang isinya jilid 2. Kamu mesti lebih duluan itu. Jilid 2 daripada jilid 3, tapi langsung jilid 3 yang terbit. Termasuk itu cloning. Ya, bayi tahu. Ada itu di tarji jilid. Nah, kalau ada yang pernah Jawa Tengah pernah himpun itu, bukan lagi Jawa Tengah tapi PDM apa namanya di Jawa Tengah itu setelah Semarang, Kendal. PDM Kendal itu pernah menerbitkan itu ya. Nah, tapi dia punya cetak apa namanya pembungkusnya itu covernya itu hitam. Ada. Jadi Bapak Ibu ada sekalian yang saya muliakan. Jadi salah satu ya beberapa ayat yang diangkat ya. Yang pertama bahwa ya kita mesti yakin ya bahwa bumi ini ya diciptakan Allah untuk manusia, untuk dikelola, untuk dimakmurkan. Karena manusia ini bisa 2 statusnya, di satu sisi sebagai hamba, di satu sisi sebagai khalifah. Dan fungsi sebagai hamba, alhamdulillah kita sudah banyak lakukan. Tetapi fungsi sebagai khalifah ini masih perlu kita tambah dan kita tingkatkan. Nah, sekarang ada kesempatan karena menurut undang-undang dasar pasal 33 hadis juga menguatkan itu. Memang yang seperti itu tidak bisa dikelola orang per orang, harus dikelola oleh negara, tidak bisa juga kelompok oleh negara. Tetapi karena negara tidak sanggup mengelolanya, maka atas nama negara memberi kewenangan kepada kelompok. Dan selama ini yang dia beli adalah yang dibiayai oleh BSI. Walaupun komitmen awalnya BSI dengan membeli seperti yang dikatakan itu berpihak kepada UMKM. Nah itu tambah bukan UMKM.
Jadi dada Muhammadiyah sudah digunakan untuk mengurusi tambang. Digunakan untuk mengurusi tambang. Lalu kenapa ada dikatakan Muhammadiyah menolak? Person Muhammadiyah banyak menolak. Saya yakin di gua juga begitu. Yang akan diterima paling tidak pimpinan pusat Muhammadiyah yang saya bisa katakan yang tidak terima, langsung mengatakan tidak terima. Pertama, ini yang merupakan hukum ya. Yang mantan ketua KPK siapa lagi? Selalu Kadas. Alasannya selama ini kita banyak membela masyarakat yang menjadi korban tambang. Masa kita mau pergi, kan? Itu manusiawi. Kemudian ini yang wakil ketua MUI Pak Anwar Abbas. Anwar Abbas itu juga kan, beliau tidak menolak. Tetapi karena ini organisasi, inilah bedanya saya katakan tadi, bedanya dengan teman-teman kita yang lain masih menerima. Jadi apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah? Dia beri dulu kewenangan, tarji melihat seperti apa. Tarji beri fatwa. Apa intinya tarji? Mengelola tambang hukumnya mubah. Kalau bicara fikih mubah boleh. Nanti menjadi terlarang kalau ada pelanggaran. Itulah yang dijelaskan oleh Pak Haidar. Kalau memang kita tidak sanggup memberi mengelola dengan baik, maka kita akan kembalikan. Jadi seperti itu. Indah sekali itu kalau kita baca putusannya. Dan ternyata PP itu kan keinginannya. Lalu ada yang tanya saya, ini kan mantan ketua pada menolak. Amin Rais menolak, ya kan? Din Samsudin menolak. Saya bilang ini juga yang itu bukan ketua. Itulah Muhammadiyah. Jadi tadi tanggal 7, tanggal 13 baru rapat pleno. Di sana yang menolak kan namanya apa? Ada yang menolak, ada yang menerima. Tetapi konsekuensinya bermusyawarah. Bukan yang menerima yang diterima, bukan yang menolak yang diterima, tetapi yang mana yang menjadi kesepakatan. Kesepakatan 100% kalau tidak mungkin dipenuhi, makanya disyaratkan pimpinan itu harus ganjil. Kan begitu kan? Supaya hasil musyawarah ada. Kalau ditunggu semua yang menolak menerima kan tidak ada. Tidak akan pernah terjadi keputusan. Itu pun belum resmi menyatakan menerima. Karena ini organisasi, maka diundanglah melalui rapat koordinasi nasional. Diundanglah semua ketua-ketua wilayah. Diundang pula beberapa PTM. Makanya dari Makassar ini 2 yang berangkat. Pak Ambo dengan Pak Rahim. Pak Ambo sebagai bisa kedua-duanya, bisa dia sebagai rektor, Pak Rahim sebagai sekretaris wilayah, sebagai wakil ketua, atau sebaliknya. Kalau Pak Ambo mewakili sebagai ketua wilayah, Pak Rahim sebagai wakil rektor bisa mewakili rektor. Hadirlah beliau di sana. Ada beliau di sana. Dan menurut Prof. Ambo, seluruh ketua-ketua wilayah, seluruh pimpinan wilayah di Indonesia ini semua sami'na wa ata'na. Jadi kalau ada yang menolak, itu person. Dan itu sah-sah saja, tapi jangan dijadikan kenapa Muhammadiyah begini? Itu urusan kita. Tapi jangan dianggap kenapa Muhammadiyah dan sebagainya. Dia bilang jika sekiranya Din Samsudin ini tidak menerima, jika sekiranya mereka tidak, di Muhammadiyah tidak begitu. Dia juga Pak Din yang pimpin ini, kalau begini ini pimpinan, mesti kesepakatan lebih hasil rapat itulah yang menjadi keputusan. Jadi begitu. Jadi teman-teman di bawah ini saya sampaikan, kita mau lihat, karena memang ini juga amanah muktamar di Makassar. Amanah muktamar di Makassar itu ingin menambah pilar perserikatan ini.
yang selama ini pilar perserikatan itu hanya yang mana di pendidikan, kesehatan, ya dakwah, ya kan, dakwah sosial. Nah ini menjadi apa? Karena punah nampai talu, punah mesti kali-kali jangan talu, banyak hingga punah tidak punah lapar kalau berarti ini, hingga punah kan apa? Ya kursi kan ada 3, hingga punah kan punya kalibung, nah boleh. Ya tapi kalau 4 bisa lebih, 4 itu ya sisi ekonomi. Ya muktamar sebelumnya di Jogja sudah dijalankan, di Makassar diperkuat, bahkan mengarahkan supaya bahkan 2017 sudah lahir badan usaha pedoman, ya pedoman penyelenggaraan badan usaha milik Muhammadiyah. Pedoman penyelenggaraan badan usaha milik Muhammadiyah ada, pasti merujuk ke situ ini. Karena selama ini yang ada hanya pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi Muhammadiyah, begitu pula pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah, begitu pula ya pedoman ya penyelenggaraan ya rumah sakit Muhammadiyah. Ya, sekarang ya orang rumah sakit ini kesenian negara terpukau aji gila perlu ya sekarang apa sudah menerima BPJS ya beliau dipaham beliau dewan pengawas di sana. Saya kira itu jadi bapak dan negara ya. Nah, kemudian pas bisa ditambah karena lebih banyak keluar ini. Saya kembali kalau begitu. Saya kembali ya kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Ini ada 11 sebagai pribadi dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dalam berorganisasi, dalam pengembangan profesi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ini kan ya dalam berbisnis, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam mengembangkan seni dan budaya. Ini juga seni dan budaya. Jadi ini pardenku ini penggantinya almarhum Pak Nur Masih, Ketua PDI Makassar. Dia sudah minta. Tidak kenapa misalnya Muhammadiyah masih ada tarifan upah. Tidak ada. Dia tidak mau lagi ada tarif begitu. Tidak ada sini. Macam-macam. Saya bilang, tadi itu sudah ada putusannya tentang seni dan budaya. Ya, tidak lihat di situ. Ya, pada prinsipnya seni itu mubah. Nah, nanti menjadi salah kalau ada pelanggaran agama di dalamnya. Itulah yang ya karena seni itu juga dibutuhkan dalam kehidupan ini. Nah, sama juga kita ditambah ada 5 atau 6 perguruan tinggi Muhammadiyah yang punya jurusan pertambangan. Itu pertambangan. Baru Muhammadiyah tidak mau ngurusi tambang, dia buka jurusan pertambangan. Ini kan dirawat. Bahkan Unisma juga kemarin nyaris juga buka. Waktu saya rektor depan, cuma saya karena ada dokter ya yang mau bergabung dengan Unisma, mau dirikan jurusan pertambangan di teknik, tetapi itu dinatur dekat teknik. Kenapa Pak? Mereka tadi bayar mengatur, nampak itu jadi konten, anak nomor Muhammad dokter, jadi konten nampak udah atur, kan? Yang pada kapan nih? Bukan apa? Karena tidak boleh bilang ini ruang atur, bukan ini. Nah, orang itu cinta kamu bukan daripada panjang masalahnya, ya tutup. Kalau tidak, boleh jadi berdiri itu fakultas jurusan pertambangan. Nah, makanya penggantinya dibukalah jurusan PWK. Ya, ketika itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita batasi diri untuk kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi. Nah, saya bacakan ini karena ini naskah asli hasil muktamar Haramain Muktamar saya tidak salah ingat Jakarta tahun 2000. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah. Ini penting ini. Ya.
Jadi tauhid kepada Allah itu penting menghiasi kehidupan kita. Ya segalanya. Sebab kapan ini bergeser, ya kita bergeser mengesahkan Allah. La ilaha illallah. Tapi ini juga ini. Kalau saya tanya biasa mahasiswa, apa artinya la ilaha illallah? Ini kita ini Muhammadiyah harus kembangkan dari mana? Apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain, apalagi hanya itu. Ternyata ini juga perlu dikembangkan pemahaman kita, karena sejak di taman kanak-kanak, SD, SMP, yang ngasih ini terjemahan tadi. Jadi puna sakit apa jadi pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Hanifiyah, tanpa sajian dan yang jadi sakit, berarti ini perkembangan. Makanya harus dikembangkan. La ilaha illallah juga bermakna tidak ada yang disembah selain, tidak ada yang memberi manfaat selain, tidak ada yang mendatangkan mudarat selain. Harus dikembangkan. Tidak ada yang memberi rezeki selain. Kita itu malah pecah dirinya. Itu tauhid. Begitu. Jadi benar tadi Pak Ketua MTDK tidak ada yang kebetulan. Yang benar kebetulan berarti tauhid dan karena semua diatur oleh maka angin tidak ada yang berliur. Makanya itu tuh Allah begitu kuatnya akidahnya katanya naruna layu pasangalina isinalana. Iya. Enggak yang bukan dari kayu tahu mati kok jadi kate-kate. Garing ini anak sumber yang berbalagan, kate dia berbalagan ini. Tidak apa. Ini berbalagan di kerja kira kalau tahu pada tidur yang dua ini. Kan potensi nama mereka mau beneran baru. Sekali nasi balik, hilang jadi balagan di kamar, nyanyi batu kate-kate. Kakak dia rumah suruh mungkin juga mencari dokter. Maka kalian beritahu sampai malam negara dengan yang boleh baca, yang boleh. Ini akidah. Karena Allah sudah menyatakan bahwa maka dari nafsi antamuta illa biiznillah. Kita akan buat. Ini sudah ditetapkan aja. Mau sakit mau tidak sakit. Dan Allah juga sudah tetapkan di mana meninggalnya. Kalau kita tidak bisa tahu kapan. Bahkan Quran mengatakan tidak ada orang yang bisa tahu kapan dia mati dan di mana dia mati. Apa gitu aja? Ayat terakhir di satu surah. Tidak ada yang tahu. Jadi kasih jatuhnya mereka gunung karena masih bila paham kan? Bahkan sudah di sini salah satu doanya Nabi, karena Nabi sudah pernah mau minta dan Allah memberi merasakan bagaimana itu sakaratul maut. Jadi begitu Nabi rasakan begitu sakitnya, sehingga salah satu doanya Nabi, timpakanlah kepada saya di sakitnya supaya umatku tidak usah merasakan terlalu besar. Dan salah satu doanya karena bayangkan kira-kira kemudian segala lama di pulang Korea kira-kira kesimpulan tidak melatih di rumah apalagi kemudian segala macam kamu jadi salah satu hikmah Allah tidak memberitahu kita kapan kita meninggal supaya kita bisa menikmati kehidupan ini. Sebab nak pemegang tanah akhirnya kenikmatan tidak diganggu. Jadi harus tauhid. Jadi dikembangkan Jadi itu hanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kembangkan. Tidak ada yang mendatangkan manfaat, tidak ada yang memberi mudarat selain. Karena ini pesan nama Allah yang malu. Dia boleh berlepas anak-anak itu pulang kasar saja gue hingga jual sudah tidak mau dapat orang kasar kapore macam bukan ada yang dipelajari yang macam ini Bapak dan saudara diyakinkan walaupun memang ada ilmu-ilmu begitu tetapi yakin bahwa itu hanya bisa terjadi kalau Allah
mengizinkan. Makanya tidak usah cari ilmunya kemana-mana. Ya tanyalah apa, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Ya. Jadi harus bertauhid itu dari segi akidah. Ya. Karena kalau itu rusak, Bapak Ibu, kalau itu rusak ya sangat bahaya. Yang pertama ini kalau ada nasihat, ada isiat. Di surah Al-Baqarah ayat 21. Kalau orang rusak akidahnya berarti musyrik ya. Orang musyrik itu ini yang banyak mungkin dilanggar orang ini. Mudah-mudahan kita tidak. Di situ ada wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikah. Dan janganlah kamu nikahkan wanita-wanita beriman dengan laki-laki musyrik. Jadi katanya kalau wanita, kemudian jangan Anda bisa melayanikan. Iya, pada sahabat berubah kita. Kulna wa Allah Ta'ala, nasabuni Allah Ta'ala. Mana mau menarik, mungkin dia menarik karena mungkin gambar lagi, atau mungkin dia mau pemohon, begitu kan? Ini juga ini. Padahal Allah sudah mengatakan wa ankihul ayama minkum. Bahkan ada sampai iyakunu fuqara yughnihim. Jadi dengan nikah ini kalau kamu takut apa? Bukan lagi miskin, tapi fakir. Apa bedanya miskin dengan fakir? Kalau miskin, dia ada kekurangan dari segi ekonomi, tapi dia masih punya kemampuan untuk menutup kekurangannya. Tapi kalau dia fakir, kurang dari segi ekonomi, tidak punya lagi kemampuan untuk menutupi kekurangan. Tidak perlu kalian. Jadi fakir ini. Nanti Allah Ta'ala langsung mengatakan, ia pun fuqara. Nama Allah kepada fakir. Juga nih Allah nanti Allah ya memberi kekayaan. Pengguna Allah Ta'ala misalnya kekayaan, Pak Bupati lagi janji ini. Saya tidak mau sini. Saya kamu disuruh mengapa? Jadi jadi Allah, namun Allah Ta'ala janji dan saya kamu sebagai janji. Allah Ta'ala, inna kala tulifun. Ini tidak pernah itu jadi belum itu jadi begitu. Bahkan lebih jauh lagi karena kita semua dia ada usaha. Ini ada jelong-jelong di jadi. Tapi saya itu ya tidak terlalu mau mengklasifikasi dulu. Saya di Lombok, karena itu kasih tahu dari klasifikasi. Nah bawa-bawa kan jadi tidak. Karena canggih. Oke lah, untuk kepentingan ilmu yang Lombok dan canggih silakan. Tapi jangan kita terkecoh dengan kecilnya. Bagian yang ngomong. Iya. Karena ada saya punya analog begini. Saya 2-3 kali diundang masyarakat untuk ceramah takziah. Kalau saya tidak salah 3 atau 4 kali. Orang yang meninggal itu karena tertusuk paku sehingga tetanus dan tidak sempat ya terobati sehingga itulah penyebab ketemu ketetapan ajalnya. Nah di situ saya dapat pelajaran. Jika sekiranya di Papua kamu membentil lampu, kira-kira tidak tahu tetanus gara-gara paku. Ya. Jika sekiranya biasanya masa galau jadi tahu kecelakaan di jalan gara-gara batu bulu. Mingkamannya yang terpeleset bahkan ada tidak sedikit yang justru menjadi penyebab dia ketemu malaikat maut karena dia atas. Jadi masih begitu. Itulah gambaran saya sehingga jangan pernah ngintip dosa ya. Apalagi musyrik ini inna syirka la zulmun azim. Ini adalah dosa yang paling besar. Nah, kalau ada orang yang musyrik, apa kata Allah Ta'ala? Kamu jangan sumpah jangan terima lamarannya.
Nah, sebaliknya jangan melamar. Jangan melamar. Jadi kalau mesti memang ayam jual di ya di Muhammadiyah dan yang di kanan petik bunga. Karena sana pernah cerita mau ditawankan dan Muhammadiyah kata muda. Udah aja Pak musyrik, rumah itu lihat itu ya pun musyrik begitu. Tapi ada juga ini yang terjebak pernikahannya mau sunnah sah-sah saja, itu penting. Tapi ada yang lebih penting, rumah tanggamu nanti yang sunnah. Karena pun apa putingan aja piskal aja sunnah. Apa sebentar berumah tangga meninggalkan sunnah? Ini biasa tidak disadari. Sama juga pernah di kampus kalau Ramadan itu kan ada pengajian tadi, ditanya sama Ustaz Abbas, kalau kita berdiri bagaimana jaraknya ini kaki kanan dengan kaki kiri? Setengah mati di jantan ini. Yang mati di jantan ini. Wah, saya datang. Sebelah saya lagi-lagi muncul ini pengetahuan insinyur. Saya bilang perintah agama untuk salat aqimus salat. Artinya tegakkan. Tapi tegak dalam salat tidak seperti tegak menurut ilmu eksak, ilmu fisika. Tegak itu 90 derajat. Ya. Tegak dalam salat karena salat itu ada salah satu rukunnya di situ tumanina, ya kan? Jadi yang mana yang ini? Nah, sehingga saya berdiri. Orang bisa berdiri, Bapak Ibu, jangan anak kan? Ini anak-anak langsung ajak pas sebelum ambil. Kan? Berarti berdiri dulu, baru bisa jalan. Bahkan berdirinya saja belajar. Apa? Tunggu di sini kan? Nah, sekarang. Jadi menurut pemahaman saya, kita dipahami nih. Pemahaman saya, ya, kapan kita tegak dalam salat sesuai dengan posisi kita pada saat kita jalan. Nah, sahabatnya dan kumpul ajak apa pun nanti aku tegak, ya kamu. Bagaimana posisi tegak? Dalam keadaan normal kurang lebih begini. Ya. Tapi dia itu ditolak tahu karena memburu sunnah, meninggalkan sunnah. Karena tahu suku baku, napa pemahaman, napa sih saya, nampaknya tahu gini-gini Indonesia. Jadi karena tidak saya tahu, dan gini-gini tahu kamu baca sama ya, jadi pun aja apa? Itu tidak tegak, itu pemahaman saya. Dan rupanya itu. Lalu sebaliknya, kalau tegak menurut fisika, 90 derajat. Tetapi tegak yang diharapkan Allah di sini karena ada dasar tumanina, kira-kira jadi kan? Punah kamu meneng kembali hidup bukan? Punah kamu pada nama baji itu kan berkalangkah, mirip-mirip pun, kode-kode pun. Kamu nak kamu di pagi ini, ada semakin. Jadi kembali, jadi agama itu pernah supaya waktu itu ada karena moderat. Jadi moderat itu bahasa Departemen Agama. Kalau bahasanya Muhammadiyah, karena petunjuk umatan, bahkan itu disuruh pertegas itu posisi Islam ini umatan wasata litakunu syuhada, memang disuruh bermaklum kepada manusia. Jadi begitu. Jadi ada situasi masing-masing orang. Jadi seperti itu. Jika kalian yang bantu lagi pembina, jangan boleh lapor, jadi kamu tidak sempat.
Silakan. Karena benar para penginap. Pasti terganggu berapa? Ya. Jadi itu pemahaman saya. Pemahaman saya. Ya. Kasih utang, kasih badan ini kan. Apa saya utang? Nah, kenapa? Karena guru ngaji guru ya Allah. Nah, karena kapan saya pernah minta kawan. Ini panjang kan. Panjang kapan? Tiga dia nanya panjang guru bukan begitu jadi penjak pak. Tidak enak. Jalan yang enak. Ya, jadi ini tauhid harus benar, ini super konsisten. Karena kapan salah, kita semua ada dosa, ada salah. Ya, nampak di surga tidak terima ini. Tahu dia kalau salah. Nampak tidak tahu banyak dosa. Jadi nanti orang di surga, tahu dia kalau dia makan dunia dosa. Bingkap malam pukul kita di pukul dari Allah Taala. Bingkap pun itu muslim. Allah sudah punya penegasan di dua ayat. Inna Allah la yusyrik la yaghfir an yusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman Allah Ta'ala tidak pernah kurang karena dia kan apa dua ya. Kalau ada pengukuran ini dosa malaikat dan dia ki yang kedua wa may yusyrik billah faqad harrama Allah ilaihi. Ini kedua dari Allah Ta'ala diharamkan dari Allah Ta'ala namari surga. Apa sama dia namari surga? Karena amalan bajina tidak dinyatakan. Ya. Jadi lain asrakta layak batanna amaluka. Ini yang kedua dari Allah Ta'ala semua amal baiknya dikali nol. Dikali nol. 1 kali nol, 10 kali nol, 1 miliar kali nol. Dari mana dia amal baiknya kamu sendiri dikali nol. Layak batanna amal. Makanya tidak main-main. Makanya poin pertama Muhammadiyah menyatakan kehidupan warga Muhammadiyah secara Islami, secara pribadi harus ya tidak boleh keluar dari tauhid kepada Allah. Jadi seperti banyak ini, tapi saya lihat sudah setengah 12, kesekiannya hero kembali ya, supaya saya jangan terkesan lempar lalu seluruh di tangan. Segala baju belam, kalau boleh ke jawab-jawab di bawah. Nah, supaya tidak ada masalah, saya cukupkan sampai di sini. Ya, saya kembalikan ke protokol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pencerahan yang luar biasa dari Pak Ustaz. Barangkali ada umpan balik dari jamaah. Kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit. Barangkali ada